dengarkan omongan Mbak Wira ini. Apa sih Mbak Wira ini? Kok orang ngoceh, masa iya Kodam punya pesan-pesan kemudian disampaikan? Maka Anda bisa cek YouTube Jejak Mistis ya. Di sana ada hasil wawancara Mbak Wira dengan beberapa Kodam milik orang-orang lain ya. Dan Anda bisa cek testimoninya seperti apa. Jadi kalau Anda merasa Mbak Wira ini omong kosong ya nggak apa-apa. Tapi Anda bisa cek testimoninya apakah yang disampaikan Mbak Wira ini omong kosong apa sebuah fakta. Kayak gitu ya. Oke, kemudian Sasongko ya. Bang, tolong lihatkan Kodam saya, Sasongko. Sasongko. Ini gambaran sekilas ya, jadi mungkin tidak begitu akurat ya. Kalau pengen akurat silahkan kirim foto badan lewat WA ya. Tapi berbayar, ada ongkosnya 250.000. Untuk Sasongko ya, menurut Mbak Wira ini ada kodam leluhur dari jalur bapak atau dari jalur ayah ya. Untuk Sasongko. Semalam kita live ya. Mbak Wira sambil live itu sambil terawangan, ada salah satu seseorang yang Mbak Wira terawang, kemudian Mbak Wira sampaikan, wah ini ada kodam nih dari jalur ayah, asal kodamnya dari Gunung Berkapur. Dia mengatakan, loh kok tahu Mbah kalau bapak saya dari Madura, saya juga lahir di Madura Mbah, dan di Madura itu banyak gunung kapurnya. Ya tepat kalau misalnya Mbak Wira bilang ada kodam dari jalur bapak dan itu asal dari Gunung Berkapur, karena memang saya asal dari Madura. Itu tadi malam, kejadiannya tadi malam. Untuk Sasongko ini menurut saya ada kodam dari jalur bapak, tapi untuk lebih jelas silakan lewat WhatsApp ya, karena ini sekilas saja. Kalau seperti ini sekilas saja karena cuma dari nama gitu ya. Untuk Novi ya, Mbak Wira tidak bisa mengecek perasaan seseorang ya. Silahkan kalau untuk Novi ini ke praktisi lain ya, karena kalau untuk masalah percintaan Mbak Wira tidak menguasai ya. Mbak Wira terus terang aja, sebagai praktisi itu punya spesialisasi masing-masing. Ibarat sama-sama dokter, ada dokter gigi, dokter anak, dokter kulit, dokter bedah, dokter kandungan kan gitu. Mbak Wira ini spesialis di pusaka ya, di pusaka. Kemudian pegangan-pegangan khusus untuk pengusaha itu Mbak Wira ahli. Tapi kalau untuk perasaan, percintaan, mengembalikan pasangan kayak gitu Mbak Wira nggak ahli. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Kemudian Budi Kuswandi, apa ada kodam yang ikut? Budi Kuswandi menurut Mbak Wira tidak ada kodam yang ikut, tapi hati-hati, Anda punya kecenderungan untuk ditempeli oleh jin liar yang negatif ya. Budi Kuswandi, karena otak Anda senantiasa menarik bahwa aku ingin punya kodam, aku ingin punya kodam, sehingga jin liar itu kemudian tertarik dengan pola pikiran Anda, kemudian menempel ke Anda. Hati-hati, ada kecenderungan seperti itu untuk Budi Kuswandi. Tapi untuk kodam badan Mbak Wira rasa tidak ada. Untuk misalnya Anda ingin tahu lebih lengkap ya, bisa WA Mbah Wira ya, tapi ada ongkosnya kalau lewat WhatsApp. Faizan ya mengirimkan WhatsApp, terima kasih. Kemudian apa lagi? Resti, liatin dong rezeki aku, nggak bisa ya. Kalau ngeliatin rezeki seseorang nggak bisa ya. Itu rahasia ilahi ya, Mbak Wira suruh ngeliat ya. Ada Mr. Aiden, Mbah sewaktu merapal ACS ya, tapi dada belum sempat sakit, hanya ada rasa tekanan. Apakah cara amalnya kurang tepat? Jawabannya sudah tepat ya. Ketika ada rasa sesak atau rasa tekanan di dada itu berarti sudah mulai masuk energinya. Cuman memang kurang lama durasinya, atau kalau nggak gitu kapasitas Anda untuk ngecas energi itu kurang besar. Ibarat cas-casan HP kan ada yang slow charger, ada yang fast charger. Nah ada orang-orang yang ketika merapal ACS itu 10 menit aja energinya udah melimpah, karena dia termasuk kategori yang fast charger. Tapi kalau misalnya 10 menit kok belum melimpah, belum terasa sesak, belum terasa sakit, ya itu mungkin tipe yang slow charger. Nggak apa-apa, terus dilatih agar nanti akan menjadi lebih mahir, karena practice make perfect ya, practice make perfect. Kemudian ada Ferdinand Prabowo, apakah ada kodam yang mengikuti? Ferdinand Prabowo, Mbah Wira rasa tidak ada kodam yang mengikuti ya, tidak ada. Ada sesuatu yang menarik ya bagi Ferdinand Prabowo. Mbak Wira tidak tahu usia Anda sekarang berapa, tapi dari nama Ferdinand Prabowo ini Mbak Wira melihat ada sesuatu yang bersinar keemasan, yang artinya Anda kemungkinan ke depan itu akan memiliki karir atau kondisi keuangan yang bagus. Ya itu untuk Ferdinand Prabowo, untuk kodam tidak ada. Gitu ya Mas Ferdinand Prabowo. Kemudian siapa? Karel Kurniawan. Ini kayaknya nih, Karel Kurniawan ini kayaknya sempat beberapa kali berhubungan sama Mbak Wira ini ya. Karel Kurniawan. Kalau untuk di badan tidak ada ya Karel ya. Kalau untuk di badan tidak ada. Entahlah kalau di benda-benda ya.
Karena Mbak Wira merasakan kok kayaknya ada punya beberapa benda yang ada isi khodamnya. Novi Ardiani, khodam lur ada nggak? Jawabannya tidak ya. Untuk Novi Ardiani tidak ada. Kemudian Arif, ya namanya siapa ya? Tolong pertanyaannya. Arif Farzi, cek khodam. Arif Farzi, kok menurut Mbak Wira kok tidak ada? Ya tidak ada. Arif Farzi ya untuk cek khodam badan menurut Mbak Wira tidak ada. Siapa nih? Salsa ya, nama lengkapnya siapa? Tolong ya. Novi Ardiani khodam lur nggak ada ya. Oke. Khairul Hasibuan. Mbak Wira mengingat seseorang yang namanya juga dari marga Hasibuan ya dulu. Orang Medan yang pekerja keras ya. Siapa yang tadi? Khairul Hasibuan. Menurut Mbak Wira untuk Khairul Hasibuan tidak ada khodamnya ya. Tidak ada, untuk khodam badannya tidak ada. Kemudian oke, bantu tap-tap ya, biar yang like banyak, biar muncul di FYP di beranda sebelah. Kemudian Ahmad Faisal tidak ada ya untuk kodamnya. Untuk Katon Bagus ya, Katon Bagus. Kalau tanya energi maka Mbak Wira butuh melihat fotonya ya. Untuk Katon Bagus apabila ingin dilihat energinya maka Mbak Wira butuh melihat fotonya ya. Silakan WhatsApp aja, cuman ada ongkosnya kalau WhatsApp. Kalau cuman sekedar kodam untuk Katon Bagus nampaknya akan diikuti sosok ya. Mbak Wira melihat ada sosok ular di sana. Ular itu adalah penggambaran dari kodam dengan tuah spesialis di pengasihan ya, membuat seorang itu mudah disenangi oleh orang lain ya. Kemudian siapa ini? Ima Khairunisa untuk cek kodam dan aura silakan WhatsApp ya, silakan WhatsApp. Ada merah kuning hijau ya, siang Mbah. Oke, selamat siang. Tumben nge-live. Iya, ini tadi bolos. Nanti Mbah Wira jam 1 siang itu ada paparan ya bersama pemerintah daerah. Ada beberapa hal yang Mbak Wira harus lakukan nanti setelah zuhur ya, sehingga pagi ini sempat nge-live dulu ya. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan lain yang belum terjawab ya, Mbak Wira tidak bisa menjawab semuanya ya karena keterbatasan waktu. Di sini ada pekerjaan yang harus Mbak Wira lakukan ya, ada terawangan yang harus Mbak Wira lakukan. Mbak Wira mengambil waktu untuk terawangan dulu ya. Karena yang menunggu sudah ratusan nih ya di WhatsApp yang masuk ya. Jadi Mbak Wira mengambil waktu untuk terawangan dulu. Anda boleh ikut mendengarkan. Kalau nanti Anda ingin tahu kayak apa hasilnya, Anda boleh cek di YouTube Jejak Mistis ya. Karena setiap hasil terawangan itu pasti Mbak Wira upload di YouTube Jejak Mistis ya. Di sini sudah jam 12, Mbak Wira izin untuk melakukan terawangan dulu. Memang tidak ya, akan Mbak Wira tetap live. Untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar, Mbak Wira batasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut ya ke pemahar berikutnya, yaitu klien nomor 3644. Mbak Wira ulangi, klien nomor 3644. Di sini ada klien dari Malaysia ya. Dia menerawang 4 benda ya, menerawangkan 4 benda. Untuk benda yang pertama ada sebuah minyak berwarna kuning. Pertanyaan yang diajukan seperti ini. Chatnya agak manjat panjang ya. Untuk minyak yang kuning ini apakah minyak misik? Jadi begini, minyak misik itu sifatnya adalah bening.
Apabila minyak itu bening, maka kemungkinan itu adalah minyak misik. Mbak Wira perlu mencium aromanya dulu untuk memastikan apakah minyak itu beneran misik apa tidak. Tapi kalau warnanya kuning dengan tingkat keenceran seperti ini, kok rasa-rasanya ini bukan minyak misik. Ya, itu yang benda pertama. Kemudian untuk benda kedua, sebuah cincin ya berbentuk harimau ya. Itu begini. Mbak Wira ngecek ya, untuk melakukan terawangan itu ada beberapa metode yang dilakukan. Yang pertama yaitu vibrasi energi dulu. Dari vibrasi energi, Mbak Wira merasakan ada energi dari cincin yang berkepala macan ini. Energinya merupakan energi dari pemilik benda itu. Jadi karena pemiliknya itu sering memakainya, akhirnya benda ini mengandung energi kecil sekali. Kira-kira kalau dari 1 sampai 100, levelnya itu ada di angka 20 sampai 30. Memang kecil sekali. Cincin yang berbentuk macan ini tidak mengandung energi yang khusus memberikan tuah. Itu sebagaimana yang minyak juga begitu. Minyak itu juga tidak mengandung tuah khusus atau tuah spesial. Ya, jadi tidak ada. Energi yang ada pada cincin bergambar macan ini sifatnya adalah energi dari Anda ya sebagai pemiliknya. Apabila Anda menginginkan ya menggunakan energi yang ada pada cincin ini, maka caranya silakan dipakai cincinnya, kemudian niat mengakses energi yang ada pada di cincin ini untuk digunakan sebagai apa titik-titik sesuai dengan hajat Anda. Apakah pengasihan, apakah kerezekian, ataukah pagaran, proteksi, keselamatan, dan seterusnya. Nah, Pak Cik nanti apabila Anda sudah punya ilmu ACS ya, maka bisa tuh ketika merapal ACS atau meditasi, ya meditasi untuk menghimpun energi ACS, cincinnya bisa dipakai. Nah, kasus ini spesifik ya. Jadi ketika Anda mengakses energi alam semesta, Anda bisa memfokuskan ketika sudah masuk ke dalam badan, dimasukkan ke dalam cincin. Cincin ini akan terbentuk energi di dalamnya, sehingga bisa digunakan, bisa memberikan tuah. Praktisi supranatural modern menyebut metode seperti ini dengan cara apa? Prana energi. Dan energi yang tersimpan di dalam cincin ini namanya tulpa. Tulpa itu adalah energi yang didesain sedemikian rupa sehingga dia memberikan tuah kepada pemiliknya. Jelas ya? Nah, untuk cincin gambar macan dan minyak, ini seperti itu kondisinya. Jadi kalau yang minyak, energinya tidak ada, khodamnya juga tidak ada. Yang cincin ada energinya, tapi bukan hasil ritual, melainkan energi dari pemiliknya yang masuk ke dalam situ. Paham ya? Nah, sekarang kita bicara metode yang kedua. Seringkali pembaharu tidak puas ketika dicek, oh masa sih mbak ini kosong gitu kan. Maka yang metode yang pertama adalah vibrasi energi. Metode yang kedua untuk recheck ya atau mengecek ulang suatu benda berkodam, maka Mbak Wira menggunakan metode yang namanya visualisasi. Apa itu metode visualisasi? Yaitu suatu metode yang Mbak Wira gunakan untuk mengecek tanda-tanda visual kehadiran kodam, atau mengecek manifestasi dari suatu kodam, atau mengecek tanda-tanda apapun yang menandakan bahwa di situ ada kodamnya, dan tanda-tanda itu bisa dilihat melalui visual atau tangkapan penglihatan mata. Nah, untuk minyak dan cincin ini sama-sama tidak ada tanda-tanda visual yang bisa ditangkap. Oleh karenanya, Mbah Wira menyampaikan bahwa untuk minyak dan cincin ini sama-sama tidak berkodam. Nah, masa sih Mbak bener begitu gitu kan? Maka untuk lebih memvalidkan lagi, Mbak Wira menggunakan metode yang ketiga. Metode yang ketiga ini digunakan apabila metode yang pertama menunjukkan hasil kosong, metode yang kedua juga menunjukkan hasil kosong. Nah, oke. Kita kembali ya. Apa metode yang ketiga? Yaitu yang namanya metode injeksi energi. Metode ini digunakan untuk menarik paksa kodam yang bersembunyi di dalam suatu benda. Siapa tahu kodam itu tersembunyi di dimensi yang jauh dengan dimensi manusia, sehingga ketika dideteksi energinya nggak kelihatan, ketika dilihat secara visual juga nggak kelihatan. Atau kodam itu tentu hijab gaib yang tebal, atau kodam itu dikunci dengan kuncian yang rapat sehingga apa sulit untuk dideteksi. Oleh karenanya Mbak Wira perlu menarik paksa, namanya metode injeksi energi. Nah, untuk minyak dan cincin ini sudah Mbak Wira injek beberapa kali dengan energi, ternyata tidak ada feedback apapun dari penghuninya, sehingga dari sana Mbak Wira menyimpulkan bahwa memang untuk minyak dan cincin ini benar-benar kosong, tidak berkodam. Bisa dipahami ya.